Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat kan? Alhamdulillah. Bu Juliana gimana kabarnya? Sehat, Pak. Jelita gimana? Baik, Pak. Sehat. Ya, ada yang belum sarapan hari ini? Sudah, Saya sarapan, Pak. Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sebelum ke sekolah kita wajib sarapan ya. Biar apa? Biar tubuh kita menjadi Sehat. Dan bertenaga saat mengikuti pelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Pak. Ayo angkat tangannya. Iya, Saya, Juliana. Pak. Ya, Juliana, coba dipimpin doanya. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setiap sebelum memulai pembelajaran atau memulai kegiatan, kita wajib berdoa. Supaya apa? Kita mengingat Tuhan yang Maha Esa yang sudah menciptakan kita. Nah, kalau begitu saya Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Yang Bapak panggil namanya dijawab atau boleh angkat tangannya. Juliana Veronica Saragi. Hadir, Pak. Priska Sitanggang. Hadir, Pak. Anin Siregar. Hadir, Pak. Vina Apriana. Hadir, Pak. Faisal. Hadir, Pak. Asa Atorida. Hadir, Pak. Maharani Nenggolan. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semua sudah hadir, maka marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Coba perhatikan ke depan ya. Ya, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, baik. Sebelum memasuki pembelajaran yang saat ini, Bapak mau nanya. Kemarin kita sudah belajar tentang peran masyarakat sekolah. Nah, ada yang masih ingat apa itu peran-peran masyarakat sekolah? Apa itu peran guru, peran siswa, dan peran kepala sekolah? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Coba Juliana, peran siswa apa? Masih ingat? Peran siswa belajar, Pak, di sekolah. Iya, benar. Coba Anim, perannya guru apa? Perannya guru mengajar, Pak. Iya, Ngasih ilmu. benar. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu yang akan Bapak putar. Dan marilah kita menyanyikannya secara sama-sama ya, anak-anak. Iya, Ya, Pak. Pak. Halo, Bandung. Kota-kota periangan. Halo, Halo, Bandung. Kembali. Alhamdulillah semua anak Bapak semangat dalam menyanyikan lagu.
Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai hari ini ialah yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, anak-anak mampu menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan berdiskusi, anak-anak mampu menentukan berbagai perubahan wujud benda padat dan menjadi cair. Yang ketiga, dengan membaca teks, anak-anak mampu mengaitkan perubahan wujud benda dengan benda sekitar. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat mengembangkan tindakan-tindakan gotong royong saat berada di sekolah. Yang kelima, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu mengaitkan hubungan penerapan nilai Pancasila dengan kegiatan gotong royong. Yang keenam, setelah membaca teks, anak-anak mampu mempertajam pengalaman kegiatan gotong royong dengan tepat. Nah, yang pertama, pembelajaran kita hari ini adalah tentang benda yang dapat mencari. Ya, coba Juliana, ini gambar apa? Coklat kan, Pak? Coklat ya. Siapa yang suka makan coklat di sini? Angkat tangan. Saya, Pak. Saya. Semua suka Saya, makan Pak. coklat? Suka, Pak. Iya, Pak. Nah, coklat itu enak apa enggak? Enak, Pak. Enak kali pun, Pak. Coba Priska, gimana rasanya coklat? Manis, Pak. Manis. Manis, Benar. Pak. Nah, coklat ini adalah salah satu benda yang dapat mencair jika dipanaskan. Nah, selanjutnya. Ayo, coba, ini gambar apa? Es batu. Es batu, Pak. Nah, yang di sampingnya gambar apa? Es krim. Siapa yang Nah, suka itu, makan Pak. es krim? Saya, Aku, Pak. Pak. Aku, Pak. Iya, Aku, banyak Pak. yang suka. Enak Saya. nggak es Iya, krimnya? Pak. Enak nggak es krimnya? Enak, Enak, Pak. Pak. Ya, rasanya bagaimana? Ih, manis, Pak. Enak, Campur campur, Pak. Iya, lagi warna strawberry, Pak. Kalau Bu Asa sukanya yang rasa apa? Saya suka yang coklat, Pak, yang ada Wah. kacangnya. Kalau Anin sukanya yang apa? Yang rasa apa? Saya suka yang ini, Pak, yang ada tempatnya itu, Pak. Iya. Yang di bawah itu warna Iya. coklat. Itu enak itu, Pak. Nah ya, benar. Ya, es krim ini macam-macam rasanya dan macam-macam bentuknya. Dan es krim dan es batu yang di samping ini adalah contoh benda yang dapat mencair. Nah, siapa di sini yang suka membantu orang tuanya memasak ketika di dapur? Ayo angkat tangan. Saya, Jaya. Pak. Saya, Pak. Saya, Saya, Pak. Pak. Saya. Pernah aku Priska. tengok ini, Pak. Ya, Pernah nampak Pak. Priska? Apa ini gambar ini? Ya, pernah, Pak. Mentega kan, Pak? Iya benar, mentega. Nah, mentega ini juga benda yang dapat mencair ketika dipanaskan. Nah, ini mentega digunakan untuk apa, Juliana? Kalau mama di rumah, kalau tengok bikin kue, Pak. Iya, bisa bikin Iya. kue, bisa masak yang lain-lain, bisa buat tumis juga. Oh, iya, Pak. Ya. Coba Bapak suruh baca ya salah satu dari kalian. Pina Ya, bisa Pak. baca kan? Udah lancar bacanya pasti Bisa, Pina. Pak. Baca, Pak. Ya. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Ya, coba stop. Coba disambung. Apa? Asa. Ya, Pak. Hmm. Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja
Lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Iya, benar. Coba Priska, lanjutkan Priska. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Iya, benar. Terima kasih buat anak-anak Bapak yang sudah mau membacakan teksnya dengan baik dan dengan lancar. Nah, di sini sudah dijelaskan. Siapa di situ yang sedang makan es krim? Lani, Pak. Benar. Es ini juga salah satu benda yang dapat mencair. Kalau kita megang es krim, tidak kita makan, lama-kelamaan es krimnya akan Cair, Pak. mencair, akan Habis, habis. Pak. Nah, coba anak-anak diperhatikan video yang akan Bapak tampilkan ya. Ya, Pak. Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, mencair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat menjadi cair. Oke teman-teman, contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang kelima yaitu lilin akan meleleh jika kita panaskan. Nah, untuk contoh lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Nah, tadi sudah dilihat ya videonya. Sudah Sudah, diperhatikan Pak. kan anak-anak? Sudah, Iya. Pak. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dapat mencair yang pertama apa? Asa Es atau batu, Rida? Pak. Batu, Es Pak. batu, Pak. Iya, Es benar. batu, Pak. Batu Batu, ini Pak. lama-kelamaan akan Cair. Cair. Nah, Faisal, yang kedua apa? Es krim, Pak. Iya, seperti gambar yang sudah Bapak tampilkan tadi. Es krim juga kalau tidak kita makan, lama-kelamaan akan menjadi Cair. Cair, Ayo, Pak. Pak. Meleleh dia, Pak. meleleh ya. Pak. Jadi kalau udah meleleh masih Iya, bisa Pak. dimakan apa enggak? Masih bisa, Pak. Pak. Masih bisa. Bisa, Tapi Pak. kalau Es sendok, Pak. Kalau sudah meleleh masih dia bisa tuh ke dimakan. ke bawah, Nggak jatuh dia ke bawah. Jatuh, Kalau- Pak. Pak. Taruh di gelas, Pak. di gelas, Pak. Kalau di gelas masih bisa dimakan. Tapi kalau Iya, tidak pakai Pak. gelas, jadinya dia akan mencair menjadi Air. Air. Nah, yang ketiga, anim apa anim yang ketiga? Mentega, Pak. Meleleh dia, Pak. Mentega seperti yang Bapak bilang tadi. Ketika memasak bersama ibu, kalian pasti pernah melihat mentega. Jadi, mentega itu kalau dipanaskan akan Mencair. Air, Pak. Air. Nah, yang keempat adalah gambar Maharani. Coklat. Gambar apa Maharani? Gambar coklat ya, Pak. Iya, gambar coklat. Suka coklat enggak? Suka, Suka, Pak. Pak. Nah, coklat ini juga jika dipanaskan akan menjadi Cair, cair. Pak. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah gambar apa ini? Ayo sama-sama kita bilang. Lilin. Lilin, Pak. Jika terkena panas. ini kalau mati lampu biasanya digunakan
Sebagai penerang, menerangi. Penerangan, iya, digunakan lilin. Nah, lilin itu juga kalau lama-kelamaan kita pakai, pasti dia akan meleleh. Iya. Pak, Ya, ada yang mau Izin kamar ditanyakan anak-anak dari video yang Pak. Bapak tampilkan tadi? Pak izin kamar mandi ya, Pak. Oh iya, baik, Nak. Baik, ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Ya, Pak. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Nah, untuk yang pertama Bapak bagikan kelompok kepada kalian ya. Bapak bagi kelompok dulu ya. Bapak bagi Ya, Pak. menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, Juliana, Priska, dan Anin. Nah, untuk kelompok kedua, Pina, Faisal, Asa, dan Maharani. Sudah dibentuk kelompoknya. Ya, dibentuk kelompoknya ya. Untuk kelompok Ya, Pak. pertama namanya kelompok apa maunya kita buat ya? Yang terkait dari pelajaran kita hari ini, kelompok apa? Kelompok Gimana coklat kali, Pak. Iya, kelompok coklat boleh. Berarti kelompok pertama namanya kelompok Coklat, Pak. coklat. Nah, untuk kelompok kedua, maunya namanya apa? Es krim, Pak. Es krim. Iya, kelompok es krim. Nah, di sini sudah ada LKPD. Akan Bapak bagikan ya LKPD-nya. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, di sini Bapak bagikan LKPD. Dilihat baik-baik LKPD-nya. Yang pertama di situ ada percobaan. Yang pertama ada gambar apa? Gelas? Gelas di plastik, atas meja. Pak. Ya. Kemudian es Es batu, Pak. Batu. dan Mentega. Mentega. Nah, yang di bawahnya gambar Coklat. coklat. Iya, yang kamu sukai tadi gambar coklat. Kemudian yang sampingnya gambar Kapur. Iya. Nah, jika seluruh benda tersebut dipanaskan, maka apa yang akan terjadi? Tuliskanlah di samping LKPD ini. Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Sudah? Baik, mulai Ya, Pak. dikerjakan. Ya, Pak. Pak. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanya Bapak ya. Ya, Pak. Pak. Ya, ayo berdiskusi secara bergotong royong. Bergotong royong itu apa, Pak? Bergotong royong itu melakukan pekerjaan secara Bersama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, dalam mengerjakannya harus bergotong royong bersama-sama. Kenapa? Karena tadi kita pakai Kelompok. kelompok apa tadi? Kelompok coklat dan Tadi. kelompok Es Es krim. krim, Pak. Krim, Pak. Nah, baik, dikerjakan secara bersama-sama, jangan sendiri-sendiri karena ini Iya, sistemnya Pak. kelompok. Bisa kau yang mencatat ya? Aku nengok-nengok. Iya, Jin. Gak boleh nengok-nengok aja, harus sama-sama ngerjainnya. Iya, ya, Pak. Iya, gak boleh bagian nengok-nengok aja, harus Lebih sama-sama. cantik tulisan si Priska, Pak. Nah, Dia kalau- yang catat, Pak. Nah, kalau tulisan si Priska yang lebih cantik, maka Juli tugasnya yang lain, seperti melakukan pengamatan. Iya, Pak. Tidak boleh kerja sendiri. Iya, Ya, Pak. Pina. Dikerjakan Iya, secara Pak. bersama-sama ya, Pina. Iya, Pak. Asa, kamu ketuanya ya. Ya, Pin. Nah, ketuanya dipilih secara masing-masing kelompok. Iya, Pak.
Nanti ketua kami si Anim, Pak. Ya kan, Nim? Anim. Oh, nanti Iya. kan. Sayang maju. Ya. Iya. Di rumah kami ada Didiskusikan. mentega kayak gini loh, Priska. Kalau dipanaskan memang kan cair dia warna kuning. Di rumahmu ada, Pris? Ada, kami kan kalau nggak ada minyak kan ini dibikin. Tapi sedikit aja dia. Iya kan? Di kulkas kami pun es batunya sampai karena jarang dipakai kan. Jadi banyak dia di dalam kulkas itu. Batu. Baik, sudah Eh, siap. Asa, enak kali coklatnya Asa. Jadi pengen nanti jam main-main beli coklat kita yuk Asa. Beliin ya, Pin. Gak dikasih uang jajan, Pin. Iya, asik minta aja pun si Asa ini. Ya, beli coklatnya nanti ya setelah SD. Istirahat. Iya, Pak. Jangan sekarang beli coklatnya. Ini. Ya, sudah Iya, selesai ya. Pak. Sudah selesai dikerjakan ya. Sudah, Pak. Sudah 5 menit. Sudah cukuplah waktunya untuk mengerjakannya. Nah, untuk hasil kegiatannya, tiap kelompok maju ke depan bersama-sama untuk mempresentasikannya. Dibacakan apa hasil pengamatan yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu tuliskan. Untuk kelompok yang pertama, ayo maju nak. Ayo. Ya. Ayo. Pris. Ayo. Ketua kami si Anim, Pak, dia katanya nanti membacakan. Bacakan nih. Ya, Anim. Ya. Ketuanya siapa? Anim tadi ya? Anim, Pak. Anim, ya. Saya, Pak. Coba dibacakan Anim, bagaimana hasil pengamatannya? Jadi, Pak, yang pertama itu hasil pengamatannya gelas. Ini gelas apa plastik ini, Pak? Gelas plastik. Oh, gelas plastik. Kalau di apa dia, Pak, dibakar meleleh dia, Pak. Jadi habis. Ya, es batunya bagaimana? Kalau es batunya jadi air dia, Pak, balik mencair Ya, gitu ya, Pak. Benar. Ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya yang mentega. Kalau yang mentega kalau dipanaskan jadi kayak ini juga dia, Pak. Kayak apa itu namanya, Pak? Ya, Kayak mencair menggoreng-goreng juga, kan? itu. Menjadi Jadi minyak, minyak kan? ya, Iya, Pak. benar jadi Iya. minyak. Ya, kalau dipanaskan dia akan menjadi Baru Nah, Pak yang coklat. coklat ini jadi apa dia, Pak? Nah, kayak minuman coklat itu dia, Pak. Berarti dia kalau dipanaskan menjadi Cair. Air, Pak. kalau kapur bagaimana? Kalau kapur ini, Pak, kalau dipanaskan tetap jadi Bagaimana? kapur dia, Pak. Enggak cair dia, Pak. Iya, tetap jadi kapur kan? Iya, Iya, kan? Pak. Iya, Iya, benar. Pak. Ya, terima kasih. Nah, dapat kita simpulkan dari kelompok 1. Ya, beri aplaus kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua benda yang ditampilkan tadi dapat Mencair. selanjutnya kelompok 2. Ayo maju nak, ayo. Ayo maju yuk. Ya, siapa Yuk, ketuanya tadi? Baca ya Asa. Saya, Pak. Saya. Ketuanya Dibacakan, siapa Pak. tadi? Es krim orang itu, Pak. Kelompok Ya, es kelompok es krim. krim. Siapa ketuanya? Saya, Pak. Iya, Asa ketuanya ya. Coba dibacakan Asa, bagaimana hasil pengamatan yang sudah dilakukan? Iya, Pak. Jadi, tadi kelompok kami kan mengamati, Pak, ada benda, ada es batu, ada mentega, ada coklat, dan ada kapur. Terus, berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami tadi, es batunya dia berubah menjadi air, Pak. Iya, benar. Kalau es batu jika dipanaskan akan menjadi Air. air. Nah, kalau mentega bagaimana? Kalau mentega dia menjadi meleleh, Pak. Meleleh dia kan, sama juga seperti air juga dia meleleh. Iya, Pak. Kalau coklat bagaimana? Coklat dia juga mencair, Pak. Dia meleleh, Pak. Benar. Nah, kalau kapur bagaimana? Kalau kapur dia bentuknya masih sama, kan dia keras, Pak. Iya, jadi dia tidak mencair ya? Tidak, Pak. Iya. Baik, terima kasih kepada kelompok es krim. Beri tepuk tangannya.
Yeay. Permisi Pak, kamar mandi aku ya Pak. Iya, baik. Jangan lama-lama ya, Nak. Nah, dapat kita simpulkan hasil percobaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa tidak semua benda yang ditampilkan di dalam LKPD tersebut dapat Mencair, Pak. Kita simpulkan benda apa saja yang dapat mencair. Yang pertama apa? Es batu, Ya, Pak. batu. Yang kedua, Mentega. yang ketiga, Coklat. nah, cukup ya. Ada lagi yang dapat mencair? Ada Pak es krim? Es krim ada di situ gambarnya. Enggak ada, Tidak Pak. ada. Berarti yang dapat mencair hanya ketiga jenis benda tersebut, yaitu es Oh batu, iya, nggak ada ya mentega, Pak. dan coklat. Iya, tidak ada. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, Pak. Ya, dikumpulkan, Nak. Ya, baik. Semua sudah mengumpulkan ya. Ada Udah, Pak. Pak. Nah, tadi Bapak bilang, dalam mengerjakan LKPD harus secara gotong royong. Tidak boleh mengerjakan Royong. sendiri. Apa kegunaan gotong royong? Jika dikerjakan sama-sama, jadi lebih Mudah, Pak. iya, lebih mudah dan lebih cepat Selesai. selesai. Benar. Coba Priska dibaca dulu teks yang Bapak tampilkan ini. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Iya, baik. Coba lanjut Pina. Dilanjutkan bacaannya. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Nah, coba Anin gantian nih bacanya. Sampai mana tadi Pak? Nggak kuperhatikan. Ayo, inilah harusnya diperhatikan kalau temannya membaca. Baca. Jadi sampai. Nah, yang selanjutnya adalah ibu-ibu. Ayo Anin. Oh, ibu-ibu. Lain kali diperhatikan ya. Ibu-ibu dan anak-anak. Itu ya Pak? Ya, ayo dibaca. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Ya, coba lanjut. Lanjut, Juli. Sudah selesai dari kamar mandi kan? Sudah Pak. Ya, coba dilanjutkan bacaannya. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Iya, terima kasih Bapak sampaikan kepada semua yang sudah mau membacakan teks yang ada di depan. Nah, coba diperhatikan. Ini mereka ngapain? Gotong royong, Pak. Royong. Royong, Pak. Gotong royong Ada ngapain nyapu. mereka? Membersihkan Ada lingkungan. Ada yang ngangkat beko. Nah, semua punya tugas masing-masing kan? Semua punya tanggung jawab masing-masing. Nah, yang pakai topi, itu tugasnya apa? Kamu lihat. Bawa Anak-anak lihat. Bawa-bawa, Pak. Iya, sedang membawa batu. Batu. Ada ibu-ibu juga yang menyapu bersama anaknya. Nah, coba anak-anak amati gambar yang Bapak tampilkan. Gambar apa ini? Semut. Semut. Iya. Semut, Pak. Semut merah. Semut merah. Kalau gigit sakit nggak?
Sakit. Sakit, Pak. Sakit. Nah, Pernah aku mereka- digigit, Pak. Iya, pernah kena gigit culi. Iya, Pak. Sakit. Nah, Sakit, Pak. coba kita lihat di depan ini ada gambar semut sedang mengapain mereka, melakukan apa? Ngangkat Ngangkat apa orang itu, Pak? Ngangkat Kayu, Pak. kayu, Kayu, Pak. Pak. Kalau kayu. sendiri kira-kira mampu nggak mengangkat kayu? Enggak, Pak. Enggak, Sakit lah Pak. sebenarnya, Pak. Nah, Besar itu. dengan bergotong royong atau bersama-sama mereka bisa mengangkat Kayu. Itulah pentingnya gotong royong. Jika dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan akan lebih Ringan. Nah, gambar selanjutnya, lihat sedang mengapai anak-anak yang di gambar ini. Belajar. Ngomong-ngomong orang itu kan, Pak. Ngomong-ngomong ya. Nah, Iya, ini apa kamera. lagi? Diskusi. Ngobrol Iya, ya, Pak. benar, diskusi, ngobrol. Nah, sewaktu melakukan diskusi mereka ngobrol, bertukar pikiran dan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Seperti kalian tadi bergotong royong dalam menyelesaikan LKPD harus secara bergotong Royong. Royong. menyampaikan pendapatnya, tidak boleh kerja sendiri Sendiri. Nah, gambar selanjutnya. Ayo, siapa yang tadi pagi tidak piket kebersihan? Saya piket, Pak. Saya Kan? piket, Sampah aku. Ada yang tidak piket? Chat semua, Pak, tadi, Piket Pak. semua kan? Alhamdulillah. Begitu, kalian telah melaksanakan kegiatan royong dalam apa? Gambarnya ini. Bersih-bersih, Di kelas. Pak. Ya, Bersih melaksanakan kelas. piket di kelas, piket kebersihan di kelas, melakukan bersih-bersih. Nah, anak-anak, coba perhatikan video yang akan Bapak putar. Diamati dan diperhatikan ya anak-anak. Ya, Iya, Pak. Pak. Atau topik selanjutnya, manfaat tolong menolong dan gotong royong. Yang pertama, manfaat tolong menolong dan gotong royong yaitu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan atau cepat selesai. Yang kedua, bisa bertukar pikiran dan saling memahami. Contoh, jika kita berdiskusi kelompok atau kerja kelompok di sekolah saat pembelajaran berlangsung, kita dapat bertukar pikiran. Jika ada salah satu anggota kelompok yang belum mengerti sebuah materi, kemudian ada anggota kelompok lain yang mengerti materi, maka yang mengerti menjelaskan kepada yang belum mengerti. Kemudian manfaat gotong royong dan tolong menolong yang ketiga, yaitu mempererat tali persaudaraan dan kerukunan. Jika tolong menolong dan gotong royong itu diterapkan di setiap pergaulan sehari-hari, maka tidak akan terjadi perkelahian atau pertikaian atau perselisihan. Selanjutnya, contoh gotong royong. Yang pertama, contoh gotong royong di lingkungan sekolah, yaitu membersihkan lingkungan sekolah seperti membersihkan kelas bersama-sama, membersihkan halaman sekolah bersama-sama, kemudian kerja kelompok atau belajar kelompok. Contoh gotong royong yang kedua, gotong royong di lingkungan rumah, yaitu bergotong royong membersihkan rumah, bergotong royong membantu ibu memasak, dan lain-lain. Selanjutnya, bergotong royong di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu bergotong royong mendirikan tempat ibadah. Ya, sudah diperhatikan videonya anak-anak. Sudah, Pak. Kan? Nah, jadi ada macam-macam bergotong royong dan manfaatnya. Nah, apa tadi manfaat bergotong royong? Masih ingat tidak? Supaya kerjaan jadi ringan, Pak. Iya, benar. Supaya pekerjaan menjadi ringan. Kemudian apa lagi? Mempererat tali apa ya, Pak, tadi ya, Pak? Iya, mempererat tali silaturahmi ya. Iya. Kemudian ada lagi
Masih ingat? Biar cepat kerjanya selesai kan, Pak? Pekerjaan kita menjadi cepat Selesai. Ya, ada yang tidak dimengerti dari video yang Bapak tampilkan, boleh ditanyakan kepada Bapak. Angkat tangannya. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Berarti anak-anak Bapak ini pintar-pintar semua. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD ya, anak-anak. Ayo, ini diterima LKPD-nya. Di sini ada kegiatan, macam-macam kegiatan gotong royong. Nah, untuk menyelesaikan LKPD tadi, seperti tadi ya, untuk menyelesaikan LKPD ini seperti tadi ya, dilakukan secara gotong royong. dikerjakan bersama. Sama-sama, Sama, Pak. Apa jadinya kalau tidak dikerjakan sama-sama pekerjaannya? Nggak siap, Pak. Jadinya pekerjaannya selesainya Lama, Pak. Lama. Kalau dikerjakan secara bersama-sama, Cepat siap, cepat Pak. siap, Pak. iya benar. Kalau dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Nah, harap dikerjakan ya anak-anak, dikerjakan secara bersama-sama. Ayo dikerjakan. Iya, Pak. Pak, izin ke toilet ya, Pak. Baik, cepat ya nak. Iya, Pak. Pak, saya juga izin ke toilet ya, Pak. Baik. Yuk, Rani, bareng yuk. Iya, yuk. Ya, jangan lama-lama, jangan main-main di kamar mandi. Ya, ada yang tidak dimengerti, tanyakan ke Bapak ya. Jangan tanyakan sama temannya, nanti temannya pun tidak mengerti juga. Tapi kalau temannya mengerti, boleh diajari temannya yang tidak mengerti. Kak, catat ya. Ya, dikerjakan bersama-sama ya, nak. Tengok-tengok gambarnya nanti. Kau yang mencatat. Ya, Faisal, gimana? Ada yang tidak dimengerti? Sudah tahu, Pak. Tahu, pintar anak Bapak ini. Ya, dikelompokkan ya. Yang pertama ada rumah, sekolah, dan masyarakat. Dari gambar di atas, yang mana saja dia masuk ke rumah, gotong royong di rumah. Yang mana saja dia masuk gotong royong ke sekolah, dan yang mana saja dia masuk gotong royong ke masyarakat. Kemudian dituliskan di bawahnya. Ya, Priska, jangan dikerjain sendiri, sama-sama ngerjainnya, Priska. Iya, Pak. Anin juga. Iya, Pak. Iya, Jangan Pak. sendiri-sendiri, biar cepat Selesai, Pak. Ini waktunya Bapak beri cuma 5 menit saja. 5 menit cukup ya? Cukup ya, Ya, Pina? Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, Pina? Cukup, Pak. Iya. Ya, Jelita, ada yang tidak dimengerti? Sudah mengerti, Pak. Sudah mengerti, alhamdulillah. Anak-anak Bapak ini pada pintar-pintar semua ini. Semua sudah Iya dong, ngerti. Pak. Jelita dulu, Jelita. Pak, Ya, Anin. udah pulang orang si Asa. Saya gantian ya, Pak. Mau kamar mandi. Iya, nggak apa-apa. Nah, gitu. Kalau mau kamar mandi ya ganti-gantian, jangan sekaligus semua. Nah, ayo. Sudah selesai semua kan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ayo. Nah, sekarang Saya kita- udah, Pak. Nah, sekarang kita presentasikan ke depan secara berkelompok. Untuk kelompok coklat, masih ingat nggak kelompoknya? Masih, Pak. Kelompoknya.
Anim tadi Pak, ke Anim, toilet dia Anim, bentar. iya boleh Iya, digantikan. Pak. Siapa wakilnya tadi? Ayo Pris, kau aja lah Pris. Ah, Pris saja Iya, wakil saya, wakil Pak. Kau lah. perempuannya. Nah, ayo ditampilkan ke depan. Ayo. Ayo nak. Baik. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Nah, Kegiatan yang gotong pertama. royong di rumah. Di rumah diskusi kami itu gambar nomor 1. Baru gambar nomor 7, Pak. Nomor 7, Pak, yang mau masak. Iya, benar. Baru gambar Ada nomor lagi? ada, Pak, gambar nomor 5, Pak. Nomor Membersihkan ruang 5. tamu. Nomor 5, Iya. Pak. Iya. Baru Nah, kegiatan di sekolah, gambar nomor 3, gambar nomor 4, dan 4. gambar nomor 8, Pak. 8. Ya, cukup. Nah, ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok coklat. Ya, benar. Untuk kegiatan di rumah ada beberapa gambar yang kalian cocokkan ke dalam kolom. Yang disampaikan kelompok coklat tadi sudah tepat. Nah, untuk kelompok 2, kelompok es krim, ayo maju secara gantian. Ayo Pina, maju yuk. Pak, Pina. Siapa tadi ketuanya? Saya, Pak. Pina Yang ya? baca saya lagi apa gantian, Pak? Ya, boleh Pina gantian. aja, Sa. Pina, Sa. Ya, Pina baca, Pin. Boleh Pina, boleh gantian. Jadi kegiatan gotong royong di rumah itu Yang di rumah ada tadi sudah dijawab ya. Udah kami baca tadi. Belum. berarti Jadi yang di sekolah apa di masyarakat, di Pak? masyarakat kalau gitu ya, yang belum dijawab. Iya, Pak. Oh, yang di masyarakat ada gambar nomor 2, Pak. Rame-rame orang itu di luar lingkungan. Ya, ngapain Terus mereka? orang itu lagi bersih-bersih. Lagi ngapain itu, Pak? Kecil kali gambarnya, Pak. Iya, benar, lagi bersih-bersih mereka. Maka mereka Oh melakukan iya. gotong Gotong royong. Nah, Terus gambar nomor 6, Pak. Orang itu di luar juga. Ada ibu-ibu, adik-adik. ya. Terus gambar terakhir, gambar nomor 9, Pak. Membersihkan sungai apa parit orang itu tuh, Pak? Ya, mereka sedang membersihkan sungai dan membangun apa itu? Membangun apa? Jembatan ya, Pak? Iya, benar. Mereka sedang membangun Jembatan. Nah, berikan aplaus kepada kelompok es krim. Yeay. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk melakukan suatu kegiatan harus dilakukan secara gotong royong. Supaya apa tadi, Nak? Melakukan gotong royong. Kerjaan menjadi ringan. Cepat siap, Pak. Cepat selesai, Pak. Jika kerjaan dilakukan secara bersama-sama akan cepat Selesai. Ya, LKPD-nya dikumpulkan ke depan ya, anak-anak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, nah sekarang amati gambar yang ada di depan. Ayo, Priska dibaca. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Udah, Pak. Coba yang kedua, Juliana dibaca. Unsur-unsur karya seni dekoratif. 1 titik, 2 garis, 3 bidang, 4 bentuk, 5 tekstur, 6 warna, titik, garis, dan bidang merupakan unsur utama dari karya seni dekoratif. Nah, karya seni dekoratif itu tujuannya untuk apa? Biar dia menjadi Menarik, Pak. Indah. Cantik. Cantik, Pak. Bisa jadi apa lagi? Bersih, rapi. Ya, biar cantik, biar rapi. Apanya biar terlihat rapi? Ruangannya. Benar,
ruangannya, bisa ruangan kelas, bisa ruang tamu, bisa ruang yang lain-lain juga. Nah, di sini kita akan membuat gambar karya dekoratif. Ya, sudah dibawa semua alat-alatnya kan anak-anak? Sudah, Pak. Alat-alatnya ada penggaris, kertas, dan Pensil. Nah, ayo kita amati gambar video yang akan Bapak tampilkan. Bagaimana cara menggambar karya dekoratif. Perhatikan ya anak-anak. Nah, sudah terlihat apanya videonya tadi? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, sekarang dikerjakan masing-masing ya anak-anak. Boleh ditambahi dengan warna-warninya. Iya, Pak. Ayo dikerjakan Perhatikan, masing-masing. Pak. Iya, Pak. Warnanya seperti, Pak. Ya. Sudah siap, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, siap semua? Pak. Faisal sudah siap? Sudah, Pak. Iya. Nah, sekarang dikumpulkan ke depan kalau sudah selesai semua. Sudah, Pak. Nah, selanjutnya di sini Bapak tampilkan ada beberapa soal. Iya, Pak. Ya, mohon dikerjakan masing-masing ya, tidak Iya, gotong Pak. royong. Ya, Ada yang Pak. boleh dikerjakan gotong royong, ada yang tidak. Nah, kalau untuk menjawab soal tidak boleh dikerjakan secara bersama-sama. Kalau soal evaluasi dikerjakan Iya, Pak. sendiri. Sendiri-sendiri, Pak. Pak, hanya jawabannya aja kan, Pak. 1A, Iya, gitu kan, Pak, jawabannya contohnya. aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, 2 soal. Ya, ada soalnya lagi nih di bawah. Pak, udah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Ya, Pak. Kumpul, Pak. Kami kumpul ke depan kan, Pak? Ya, dikumpul ke depan kalau sudah selesai. Ya, Sudah, Pak. Kumpul. Cepat itu, Anim. Kumpulkan. Ya. Masuk. Iya. Pak, kami udah, Pak. Sudah, Ini, Pak. Pak. Kelompok kami udah ya, Pak. Ya, Sudah, Pak. kelompok nak dikerjakan sendiri-sendiri. Iya, Iya, kertas ngumpulnya, kelompok Pak. kami, Pak. Iya, Oh, Pak. iya. Kami sendiri ngumpulnya sama-sama, Pak. Nah, sekarang ada materi yang tidak dimengerti pada pembelajaran hari ini anak-anak. Tidak, Pak. Iya. Mengerti, Pak. Mengerti semua. Semua, Ya, Pak. Pak. Alhamdulillah, anak Bapak pada pintar-pintar semua. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang gotong royong dan perubahan wujud benda. Maka tidak semua kegiatan gotong royong dapat kita laksanakan. Ada beberapa kegiatan yang tidak boleh kita laksanakan secara gotong royong. Contohnya apa tadi? Mengerjakan soal Evaluasi. Evaluasi. benar. Maka untuk mengerjakannya dilakukan secara Sendiri-sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak minta salah satu dari anak-anak Bapak ini untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, Faisal. Boleh dipimpin doanya. Ayo kawan-kawan, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Ya,
terima kasih kepada Faisal yang sudah memimpin doanya. Maka sebelum mengakhiri kegiatan kita wajib berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Nah, untuk Ya, pelajaran Pak. yang akan dilaksanakan esok hari, coba buka bukunya lihat bukunya di halaman 65 ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Pelajaran silakan dibaca di rumah masing-masing. Itu Iya, pelajaran Pak. yang Baik, akan Pak. kita laksanakan esok hari. Iya, Baik, Pak. pembelajaran hari ini telah usai. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat anak-anak. pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.